Film diawali dengan seorang anggota pemadam kebakaran yang bernama Kim Ja-hong yang terjatuh saat menyelamatkan anak kecil dari musibah kebakaran. Saat itu ternyata Kim Ja-hong tidak sadar bahwa dirinya telah meninggal. Tak lama dia dihampiri oleh para penjaga atau seperti malaikat pembela. Jadi para pembela ini akan membantu Kim Ja-hong melewati 7 persidangan di akhirat nantinya. Jadi fungsi malaikat pembela ini adalah seperti pengacara di persidangan akhirat yang akan dihadapi oleh Kim. Kim adalah orang yang baik, dia sama sekali tidak menyangka telah mati hari itu. Karena kematiannya yang mendadak, Kim tidak menerima akan hal itu. Lalu tak lama dia pun dibawa ke dimensi lain. Sesampainya jasad Kim di rumahnya, sang ibu juga rupanya tidak menyangka putranya akan pergi saat ia sedang bekerja. Walaupun Kim sendiri adalah orang yang baik, namun ia harus mampu melewati beberapa persidangan yang sangat sulit di akhirat nanti. Kim beruntung sekali memiliki malaikat pembela yang baik untuk membantunya melewati persidangan-persidangan selama 49 hari. Ada 3 malaikat pembela yang akan mendampingi Kim. Mereka adalah Dokchon, Haewon, dan Gangrim. Semasa hidupnya, Kim selalu berusaha menjadi orang yang sangat baik dan suka menolong. Oleh karena itu, Kim berpeluang untuk bereinkarnasi atau terlahir kembali ke bumi setelah 49 hari. Namun untuk melewati semua persidangan tidaklah mudah, karena ada 7 persidangan yang harus dilewati. Walaupun Kim termasuk orang yang baik, ternyata dia punya catatan pembunuhan. Jadi Kim ini pernah membiarkan temannya tewas saat bekerja, karena dia ragu-ragu untuk menyelamatkannya. Jadi sebenarnya hal itu bukanlah sepenuhnya salah Kim. Walaupun begitu, setiap apapun yang terjadi ada balasannya di akhirat, termasuk menjadi manusia yang baik. Kim kini memasuki persidangan neraka. Ribuan orang tampak meringis kesakitan saat dibakar di neraka. Persidangan awal pun dimulai. Kim diduga membunuh rekannya karena ragu saat mencoba menolongnya. Oleh karena itu, untuk menebus kesalahannya, Kim dituntut akan dihukum di gunung neraka selama 5 tahun. Kemudian ketika pembela Kim yang tidak ingin Kim dihukum langsung membantunya dengan memberikan penjelasan sesuai ingatan Kim. Jadi teman Kim yang sudah meninggal itu sebelumnya telah membuat pilihan. Pada saat kejadian ada 2 orang teman Kim yang terjebak, dan korban berkata bahwa Kim harus menyelamatkan temannya yang lain terlebih dahulu. Maka dari itu kematian temannya Kim bukan murni kesalahannya, karena dia tidak punya pilihan dan banyak waktu untuk menyelamatkan kedua temannya itu di saat yang bersamaan. Walaupun Kim tak mampu menyelamatkan salah satu temannya, namun ia mampu menyelamatkan 8 warga yang mungkin saja tewas jika bukan karena bantuan Kim. Maka dari itu, Kim yang dianggap sebagai manusia yang baik, akhirnya mendapatkan pengampunan dari Dewa Kematian. Pada saat itu, persidangan neraka juga memutuskan jika Kim tidak bersalah atas pembunuhan akibat kelalaian. Walaupun Kim mampu melewati persidangan neraka, masih ada 6 persidangan lagi yang harus Kim lewati. Para pembela Kim sangat ingin menjaga Kim tetap aman selama 49 hari sampai bisa direinkarnasi ke bumi. Setelah itu sampailah di pengadilan kemalasan. Lalu Kim mulai dilihatkan apa yang pernah dilakukannya dahulu. Jadi sebagai anggota pemadam kebakaran, Kim ini adalah orang yang sangat rajin membantu orang-orang yang butuh bantuan. Hal itu membuat Dewi Kemalasan sangat terkesan dengan sikap Kim. Bahkan dia juga mau untuk membangun patung raksasa Kim di pengadilan ini untuk menghormatinya sebagai manusia teladan. Namun Kim berkata jujur, dia mengaku bahwa dia melakukan semua itu demi uang. Tentu saja hal itu membuat marah sang Dewi Kemalasan yang tadinya kagum kepada Kim. Namun setelah mendengarkan alasan Kim bahwa dia terlahir dari keluarga miskin dan membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya, hal itu membuat sang Dewi Kemalasan kembali terkagum dan memutuskan bahwa Kim tidaklah bersalah dalam persidangan ini. Sebelumnya Kim tidak peduli apakah Kim direinkarnasi atau tidak, namun sekarang dia sangat ingin direinkarnasi setelah menyadari bahwa ia mungkin saja bisa bertemu lagi dengan ibunya. Hal itu membuat ketika pembela Kim merasa senang karena mereka tidak usah capek-capek untuk membujuk Kim mengikuti semua persidangan. Perjalanan kembali ke persidangan ketiga, namun di sini terjadilah pertarungan melawan setan neraka karena ada salah satu anggota keluarga Kim yang diyakini telah menjadi roh penasaran akibat mempunyai dendam kesumat. Kini Gangrim sebagai pembela yang lihai pergi ke dunia manusia untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Kim dan siapa yang menyimpan dendam atas kematiannya. Karena setan neraka dapat mengganggu perjalanan persidangan Kim. Saat di dunia manusia, Rim langsung mengetahui hal apa yang mengganggu persidangan Kim, yaitu keberadaan Kim Soo-hong, adik laki-laki Kim yang ternyata telah meninggal dunia tak lama ini.
dan rohnya masih bergentayangan di dunia dengan rasa dendam. Jadi Rim berniat untuk menangkap roh penasaran Su-hong yang masih bergentayangan di dunia manusia, karena hal itu mengganggu proses persidangan Kim. Inilah Raja Yomra, ia sangat ditakuti dan dihormati di pengadilan ini. Tetapi anehnya Kim malah berani menantang Yomra. Kejadian tersebut membuat Dokchon dan Haiwon merasa sangat cemas, karena bagaimanapun juga Kim akan menghadapi sidang dengan Yomra nantinya. Di pengadilan ketidakjujuran, Kim kini menghadapi tuduhan atas penipuan harapan. Ia dituduh terus mengirimkan surat kepada anak-anak teman satu pekerjaannya yang telah meninggal. Dia berpura-pura mengirim surat atas nama ayah mereka dan berjanji akan pulang. Itu dia lakukan karena tidak tega melihat anak-anak temannya yang masih kecil. Walaupun menurut Kim hal itu baik, ia tidak mempertimbangkan kondisi anak temannya yang sangat menderita akibat terus menunggu kepulangan sang ayah. Situasi inilah yang membuat Kim terlihat lebih terbebani dalam persidangan ini, dan proses hukuman pun akan dilanjutkan. Di sisi lain, Gang Rim menyamar sebagai pejabat tinggi militer mulai merasakan ada hal aneh terkait kematian Kim Su-hong yang ternyata sedang menjalani wajib militer. Gang Rim mulai memberikan bantuan kepada Kim yang tengah menghadapi hukuman melalui Dokchon, di mana ia mulai menyatakan pembelaannya bahwa meskipun Kim sering berbohong, kebohongannya tersebut biasanya dilakukan untuk tujuan yang baik. Dia pernah berkata tidak jujur mengenai cedera di tangannya saat bermain baseball kepada ibunya, padahal sebenarnya ia digigit oleh seekor babi. Semua itu dilakukannya agar ibunya tidak merasa khawatir. Sekali lagi, melalui kesaksiannya serta dukungan dari 3 pembela yang sangat kompeten, Kim dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini. Dalam upaya Rim mencari ke dunia manusia untuk menangkap Su-hong, Kim tidak menyadari bahwa adiknya telah meninggal dunia saat bertugas di militer. Gang Rim sendiri dengan tegas akan menyelidiki peristiwa kematian Su-hong dan juga menangkap roh penasaran tersebut agar sidang Kim berjalan lancar. Rim tidak memberitahu Kim apa yang terjadi sebenarnya pada adiknya. Untuk menyelidiki kematian Su-hong, Rim mulai menelusuri kembali beberapa hari sebelum peristiwa tragis itu. Hal tak diduga terjadi. Jadi saat itu, Su-hong terlihat sedang berjaga bersama Dong-yeon. Namun sebuah insiden terjadi ketika Dong-yeon, yaitu seorang prajurit baru, secara tidak sengaja menembak Su-hong, sehingga Su-hong terluka parah. Tragisnya, Su-hong yang belum sepenuhnya meninggal malah dikubur hidup-hidup oleh atasannya yang bernama Park untuk menghindari masalah, karena baik Su-hong maupun Dong-yeon berada tetap di bawah tanggung jawabnya. Dalam perjalanan menuju pengadilan, masalah-masalah terus muncul akibat masih adanya roh penasaran dari Su-hong yang berkeliaran di dunia manusia. Gang Rim sangat marah melihat adik Kim itu. Su-hong diperlakukan dengan tidak adil, terutama karena kematian Su-hong disembunyikan, seolah-olah ia adalah tentara yang melarikan diri dari tugasnya. Sejak saat itu, kematian yang tidak bisa ia terima membuat Su-hong menjadi roh penasaran. Haiwon kini mulai mengungkapkan kebenaran tentang adik Kim yang ternyata sudah meninggal. Namun karena bentrokan antara dunia manusia dan dunia kematian, kereta gantung pun kini menghadapi kendala. 2 pengawal Kim pun nyaris jatuh dari kereta gantung. Namun Kim yang memahami bahwa sang ibu hanya hidup sendiri mulai berusaha dengan gigih untuk bisa berinkarnasi secepat mungkin. Rim mulai menyadari situasi yang terjadi, sehingga ia pun berencana untuk menangkap roh Su-hong agar proses pengadilan Kim dapat segera selesai. Kim, Dokchon, dan Haiwon sekarang sedang melanjutkan perjalanan mereka menuju neraka pengkhianatan. Akan tetapi karena Kim adalah sosok manusia yang baik, ia berhasil menghadapi proses persidangan ini dengan baik. Kembali ke dunia manusia, sejak insiden tersebut, Dong-yeon mengalami depresi yang mendalam. Ia sekarang mendapati cuti dari Park, yaitu komandannya, sementara Gang Rim terus berusaha menyelidiki masalah ini lebih dalam. Suatu ketika, Gang Rim berusaha menemui Su-hong yang bertekad untuk membalas dendam kepada Dong-yeon yang telah menghabisi nyawanya. Setelah melakukan penelusuran tentang keberadaan Su-hong, Rim berhasil bicara 4 mata dengan Su-hong untuk meyakinkannya agar menghentikan niat balas dendam tersebut atas nama kakaknya. Rim berjanji akan membantu Su-hong agar bisa berinkarnasi. Namun di sini Su-hong malah melawan Rim. Di sisi lain, Kim mulai merasa kasihan pada Su-hong dan memohon pada 3 malaikat pembelanya untuk menghidupkan kembali adiknya tanpa menghapus keberadaan rohnya. Dalam keadaan mabuk, Dong-yeon pergi menemui ibu Kim untuk memberikan peta lokasi di mana jasad Su-hong dikuburkan. Karena kasus kematian Su-hong ini membuatnya sangat menderita. Dong-yeon memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tetapi Su-hong segera muncul untuk meminta bantuan kepada Rim agar menyelamatkan Dong-yeon dan berjanji akan mematuhi Rim jika ia berhasil melakukannya.
Akibat keterlibatan Suhon di dunia manusia, Kim menghadapi masalah di neraka. Kini Suhon yang memiliki rasa kasihan terhadap Dongyeon meminta Rim untuk menyampaikan pesan dari dirinya agar Dongyeon tidak merasakan penyesalan atas apa yang telah terjadi, karena semua itu telah berlalu dan ia sudah menerima takdirnya. Dalam persidangan ke-6 di neraka kekerasan, Kim diadili atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap adiknya saat dia SMA. Bahkan saat itu Kim kabur dari rumah selama 15 tahun dan hanya mengirimkan uang kepada ibunya. Kini Kim terancam hukuman, tetapi Dokchon dan Haewon berjuang keras untuk membela Kim dengan mengajukan permohonan agar sidang ke-6 dan ke-7 digabung. Dan jika berhasil, itu dapat membebaskan Kim dari hukuman. Akan tetapi hal ini sangat beresiko, yang mana jika Kim tetap dinyatakan bersalah, maka hukumannya akan berlipat ganda dan para malaikat pembelanya akan kehilangan kuasa mereka. Setelah sidang gabungan disetujui, mereka pun mulai melintasi gurun pasir. Sementara itu, Rim membimbing Suhong untuk memberi kesaksian pada persidangan terakhir Kim. Akhirnya terkuak alasan Kim memukul adiknya itu. Saat itu Kim ingin membunuh ibunya karena kasihan dengan penyakit ibunya. Ia bahkan berencana bunuh diri bersama adiknya karena dia sudah tidak tahan dengan keadaan. Namun karena tak mampu melakukan hal tersebut, Kim memutuskan keluar rumah untuk berusaha mencari nafkah menghidupi ibu dan adik laki-lakinya itu, walaupun dia harus bekerja sangat keras. Singkat cerita, ibu Kim ingin mencari Suhon sehingga dia pergi ke markas militer dan langsung disambut oleh Park yang memperlakukannya dengan sangat kasar. Tentu saja karena Park telah menyembunyikan sesuatu. Hal ini membuat Suhong sangat marah lagi. Namun ia dan Rim tidak bisa berbuat apa-apa karena itu bukan dunia mereka. Namun karena kejadian tersebut tidak dapat diterima, Suhon pun kembali menjadi roh penasaran dan menimbulkan kerusakan besar. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi di dunia manusia saja, namun hal itu juga berakibat fatal di akhirat karena bagaimanapun juga Kim ada hubungannya dengan Suhong, dan karena hal itu Haewon sekarang ikut membantu Rim yang sekarang berada dalam situasi sulit. Sementara itu, akibat perbuatan Suhong, Kim mulai menghadapi masalah lain. Walaupun Suhong berusaha menahan amarahnya, masalah pun kembali terjadi. Saat Raja Yeomrat tiba sebagai hakim di neraka kedurhakaan, yang mana itu akan menjadi sidang terakhir Kim atas semua kesalahan Kim. Dokchon mencoba membela Kim di hadapan Yeomra jika dia melakukannya karena ibunya sakit dan tidak sadarkan diri. Kim mengurungkan niat untuk membunuh ibunya itu karena saat itu sang ibu sendiri sedang terbangun. Selama bertahun-tahun bahkan ibunya pun patah hati saat mengingat malam itu. Setelah pernyataan tersebut, Kim justru memohon kepada Yeomra agar dia bisa menemui ibunya. Namun itu semua sudah terlambat karena Kim telah didakwa. Kim sangat menyesal karena dia telah pergi selama 15 tahun dan tidak pernah meminta maaf kepada ibunya atas kejadian malam itu. Dengan bantuan Gang Rim, Suhong masuk ke dalam mimpi ibunya sebagai perpisahan terakhirnya dan berpesan pada ibunya agar tidak lagi pergi ke pangkalan militer. Dan Suhon mengaku telah menjadi hakim di langit. Bahkan ia pun meminta maaf atas nama kakaknya yang bersalah pada ibunya agar mendapatkan kemudahan melewati persidangan terakhirnya di akhirat. Kim pergi bukan tanpa alasan karena selama 15 tahun terakhir ia telah berjuang keras untuk mencari nafkah demi menghidupi mereka. Setelah melihat semua itu, para hakim di persidangan terakhir merasa sangat terkesan. Kim yang sebelumnya dinyatakan bersalah mulai mendapat pengampunan setelah ia mendapat maaf dari sang ibu. Tidak hanya itu, Kim juga akan bereinkarnasi karena telah berhasil melewati pengadilan ke-7 di alam akhirat dengan sangat baik. Kim mengungkapkan banyak terima kasih pada 3 pembelanya yang telah berjuang keras membantunya. Setelah menyelesaikan urusan dengan Kim si manusia teladan, Rim, Dokchon, dan Haewon akan melanjutkan tugas mereka. Setelah itu, Suhong harus pergi ke akhirat dengan status yang sama seperti kakaknya sebagai manusia teladan. Para pembela Kim ini akan bersiap membela Suhong agar ia dapat bereinkarnasi kembali ke bumi. Dan film pun tamat.